Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah telah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian berarti yang disuruh untuk beribadah kepada Allah hanya dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Selainnya tidak. Oleh karena itu maka tidak ada binatang yang masuk ke dalam neraka. Tetapi yang akan masuk dalam neraka dan surga adalah jin dan manusia. Oleh karena itu, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini selain jin dan manusia, maka dia insya Allah akan masuk surga. Dan kita tahu bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini selain manusia dan jin, semuanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Oleh karena itu, maka yang disuruh beribadah adalah hanya jin dan manusia. Karena dua makhluk inilah yang berpotensi untuk menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat betapa sulitnya atau betapa bahayanya kalau makhluk selain jin dan manusia, contoh misalnya matahari yang setiap hari terbit, terus malam hari dia terbenam, terus dia membangkang terhadap perintah Allah, maka akan berbahaya. Begitu juga malam, siang, apabila dia tidak tunduk, maka akan berbahaya. Oleh karena itu, maka yang wajib untuk menyembah kepada Allah hanya dua makhluk ini. Kenapa? Karena dua makhluk inilah yang akan menolak. Maka kita akan melihat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 Allah telah menyatakan a'udzu billahi minas syaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Dan barang siapa yang menginginkan beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang menginginkan kufur, maka kufurlah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah manusia dan jin. Jadi bagi dua makhluk inilah dipersilahkan untuk mau beriman kepada Allah silahkan, tidak beriman kepada Allah silahkan. Akan tetapi bagi orang yang memilih untuk kufur kepada Allah, maka nerakalah nanti tempat kembalinya. Tetapi bagi orang yang beriman, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, mari di bulan Ramadan ini kita teguhkan untuk selalu. Karena insya Allah kita termasuk orang-orang yang terpilih yang mendapatkan keimanan. Dan ternyata karena orang yang beramal itu kalau tidak beriman maka tidak ada gunanya, akan sia-sia. Jadi orang yang beramal, orang yang menjalankan amal soleh, dia harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ yang kenapa orang yang tidak beriman, dia beramal itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi akan sia-sia. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya akan mendapatkan pahala yang besar dari amalnya, tetapi artinya dia adalah mendapatkan yang sia-sia, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-Asr Allah telah menyatakan wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian semuanya. Di situ dikatakan illal ladina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman. Nah, nanti disinilah yang membedakan antara orang yang kufur dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, nah insya Allah inilah orang-orang yang nantinya akan diterima oleh Allah amal ibadahnya. Nah, oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kembali kita kepada tema yang pertama adalah kenapa manusia dan jin yang harus menyembah, karena inilah dua orang inilah atau dua makhluk inilah yang Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban untuk di akhirat nanti. Bagi orang yang beriman, insya Allah dia akan mendapatkan surga, dan bagi orang yang menolak maka dia akan menempati di neraka. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari kita tetap teguh di dalam keimanan kita, dan kita mari untuk berlomba di bulan Ramadan ini untuk beramal soleh. Karena inilah yang akan bisa menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.